Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adam Lestari Nugroho. Kali ini kita memasuki video part ke-6. Oke, di video ini saya akan membahas mengenai pengisian untuk form 1771 lampiran 4, terus PPh kurang bayar atau lebih bayar, dan angsuran PPh 25. Oke, untuk yang pertama, kita kembali lagi ke PT yang kemarin, yang sama, PT MNF Pesona Indonesia. Oke, di sini saya akan mulai pembahasannya mengenai pengisian di form 4, form lampiran 4. Di sini, di SPT PPh, oke, terdapat di lampirannya yang lampiran keempat, yaitu mengenai penghasilan dikenai PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Oke, di sini ada banyak jenis penghasilannya. Di layar ini terdapat 13 dan 14 dan seterusnya. Itu di sini ada berbagai macam yang dapat Anda pilih sesuai dengan keadaan di perusahaan Anda. Nah, untuk perusahaan MNF ini terdapat di nomor 1. Oke, coba kita lihat pembahasan di soalnya. Oke, di soal di sini terdapat di nomor 1. Nomor 1 ini. Penghasilan bruto bunga deposito dari tabungan Bank Mandiri sebesar 120 juta neto. Oke. Jadi di sini yang ada tuh di nomor 1, yaitu bunga deposito dari Bank Mandiri. Oke, tadi dasar kenalan pajak itu 120 juta. Oke, 120 juta. Untuk tarifnya untuk bunga deposito itu 20%. Oke. Langsung keluar di sini jumlah pajaknya yang dibayar itu, setelah dibayar itu sebesar 24 juta. Oke. Jadi karena di contoh soal itu tadi hanya terdapat satu macam, jadi di sini satu aja. Oke, lanjut ke halaman 2. Di halaman 2 ini terdapat yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi penghasilan ini yang tidak dikenakan pajak. Oke. Di sini bisa terdapat bantuan atau sumbangan, hibah, dividen, iuran, bunga laba. Oke. Dan yang selain lagi bisa dibaca. Oke, untuk perusahaan ini di sini tuh tidak terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi langsung ditutup aja. Jadi pengisian form lampiran 4 sesuaikan dengan perusahaan Anda. Untuk perusahaan PT MNF sudah cukup, langsung disimpan aja. Oke, data disimpan. Oke, kalau data sudah tersimpan seperti ini, bisa langsung ditutup. Oke, untuk pembahasan kedua, saya akan membahas mengenai kredit pajak luar negeri. Oke, kemarin kita udah bahas kredit pajak dalam negeri, sekarang kita bahas satu lagi macamnya. Itu terdapat di SPT PPh, lampiran khusus, itu yang di paling bawah. Di sini kredit pajak luar negeri, bisa diklik aja. Oke, nanti keluar menu seperti ini. Nah, di menu seperti ini untuk menambahkan yang baru itu diklik di sini. Oke. Di sini terdapat ini kalau mau input satu tuh seperti ini. Nama pemotong jenis penghasilan. Oke. Sebelumnya saya buka dari soalnya dulu. Soalnya sini terdapat di nomor 2. Oke. Terdapat penghasilan dividen sebesar 650 juta atau dirubah menjadi BALT itu sebesar 1470721 BALT. Oke, itu dengan kursnya 441,96. Dipotong. Jadi di sana tuh udah dipotong pajak 20%, oke. Jadi, untuk pengisiannya yang pertama diisi data dari perusahaannya yang di Thailand. Oke, saya bagi dua mungkin layarnya. Gampang. Tidak bisa. Oke, langsung dimasukkan aja mungkin ya, seperti ini. Oke. Di sini untuk penghasilannya itu nama pemotongnya itu karena ini harus diisi ini masih kosong ya, ini harus diisi satu-satu disesuaikan dengan nama yang di Thailand.
Nama perusahaannya itu yang ini, XBC International Corp. Ditambah baru. Oke, untuk alamatnya bisa diisikan. Di sini alamatnya di Jalan SXC. Oke. Kalau sudah begini langsung disimpan aja. Oke, ini sudah tersimpan begini langsung ditutup. Bisa dipilih perusahaannya. Jenis penghasilannya itu yang tadi dividen 650 juta. Oke, mata uangnya karena di dari Thailand jadi menggunakan baht di bawah sini. Jenis jumlah bata yang tadi yang satu itu saya tuliskan 1470721. Oke, ini. Oke, ini ya. Untuk tanggal pembayarannya bisa dicek di sini. Nggak ada ya, mungkin diisi dengan satu. Oke. Langsung di kurs KMK-nya yang tadi 441. Saya bantu isikan. 441,96. Oke. Oke, setelah di kurs sana langsung disesuaikan 649 juta ini. Nah, habis itu untuk pajak terutangnya itu yang dari sana yang tadi 20%. Nah, itu 20% itu dari mana? Ini dikali 20% dan itu menghasilkan angka sebesar 294.144,20. Oke, ini untuk pajak yang di Thailand. Nah, jadi yang dari pajak di Thailand ini kalau dirupiahin itu sebesar segini. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan dengan PPh pasal 24. Jadi di antara pajak ini sama pajak PPh 24 itu dibandingkan siapa yang lebih kecil angkanya itu yang digunakan. Jadi cara menghitung PPh 24 itu yaitu ini laba yang ini penghasilan neto yang fiskal itu 77 itu dapat dari sini 77. Oke, ditambah penghasilan yang tadi 650 juta itu ditambahin jadi penghasilan kena pajaknya segini. Oke, penghasilan kena pajaknya segini tuh langsung jadi PPh terutangnya berapa? Itu dihitung caranya itu yang dari penghasilan kena pajaknya dikali 25%. Nah, jadi untuk PPh terutang segitu. Nah, untuk penggunaan pasal 24-nya itu ada caranya. Jadi caranya itu penghasilan dari ini yang 650 juta, penghasilan dari sana per penghasilan seluruhnya dikali PPh terutangnya. Nah, menemukan angka 162. 162 juta ini kalau dibandingkan dengan pajak yang di Thailand itu lebih kecil yang di Thailand. 129 ini jadi yang dipakai itu pajak ini Thailand. Jadi sebesar 129,970. Ini saya bulatkan aja di ujungnya. Oke, kalau sudah berhasil disimpan. Oke, jadi ini aja untuk kredit pajaknya. Udah selesai. Kalau udah selesai gini, karena cuma ada satu, langsung ditutup. Oke, masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga saya akan membahas mengenai kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal itu terdapat di lampiran khusus, itu di dua terbawah, itu penghitungan kompensasi kerugian fiskal. Oke, untuk sebelumnya di sini terdapat data-data untuk rugi laba fiskalnya untuk tahun pajak 2000 tahun sebelumnya yang diperhitungkan 2018. Oke, bisa langsung diisikan aja mungkin ya. Oke, sebentar. Biar bisa dibagi dua. Oke. Di sini saya buka lagi lampiran khusus. Oke, jadi langsung dibuat baru aja.
Oke. Sebentar. Oke, ini sudah betul ya. Tadi tahunnya salah. Oke, di sini tahun 2013, 14, 15, 16, 17. Bisa dibagi dua. Oke, nggak apa-apa. Satu-satu. Jadi di sini disesuaikan aja untuk penginputannya. Di sini tahun 2013, 14. Oke, 2013 dulu ya. 2013 itu terdapat rugi SPT sebesar 2,4 miliar. Oke. Oh ya, karena ini rugi jadi di depannya dikasih minus. Oke. Di sini 2,4. Kita ambil lagi yang kedua. Itu tahun 2014 laba itu sebesar 2,5 miliar. Copy aja. Oke, ini langsung dipaste. Oke, 2,5 miliar ini. Dan untuk yang tahun 2015 saya isikan itu rugi SKP. Nah, ini ntar kita ganti di sini, tapi ini ini dulu. Di copy dulu rugi SKP. Ini SKP diganti sini. Habis itu dikasih minus rugi. Oke. Di sini rugi 1,2 lagi rugi lagi. Kalau ini ruginya rugi SPT, jadi nggak usah diganti. Oke, di sini rugi SPT langsung dikasih minus. Paste. Oke, ini rugi. Nah, yang terakhir itu terdapat laba. Labanya laba SKP, jadi nanti diganti lagi. Di sini laba SKP, ininya diganti SKP. Oke, di sini kalau sudah tertera semua, langsung disimpan aja. Ntar lagi loading. Oke, datanya sudah berhasil disimpan. Sudah terekam semua di sini. Kalau sudah langsung ditutup aja. Oke, apakah data yang disimpan? Oke. Jadi, setelah menuliskan tentang itu, kompensasi rugi, yang terakhir nih, yang terakhir kita bahas yaitu SPT PPh Badan SPT PPh Wajib Pajak Badan atau SPT Induk. Oke. Di sini kita selesaikan lagi. Sebentar saya bagi dua dulu ya, R-nya. Oke, SPT. Oke, sebentar. Ini buka SPT Induk. SPT Induk. Oke, ini di sini terdapat nama yang diperlukan itu di data-data di atas. Oke, di sini yang diperlukan itu nama kantor konsultan pajak. Oke, di sini tidak diaudit ya, sesuai dengan di sini tidak diaudit laporan keuangannya. Oke. Di sinilah konsultan pajaknya bisa di-copy dari sini. Oke, untuk NPWP-nya di-copy aja. Ini NPWP kantornya. Oke. Yang ini untuk nama konsultan pajaknya. Jadi nama orang yang mengerjakan ini. Oke, untuk NPWP yang terakhir itu NPWP konsultan pajaknya. Yang ini. NPWP-nya si Johan. Oke, kalau udah selesai begini, langsung ke bagian A sampai dengan C. Oke. Di bagian ini
kita ada pengisian mengenai ini tidak bisa diganti karena sesuai ya. Oke, untuk yang kedua saya akan membahas mengenai PPh terutangnya. Jadi PPh terutang itu terdapat 3 jenis. Yang pertama itu tarif PPh untuk pasal 17A. Ini tuh jadi PPh yang paling basic yang nggak ada pengurangan apa-apa. Nah, itu dari penghasilannya dikali 25%. Oke. Yang untuk yang kedua ini untuk perusahaan go public. Jadi ada perhitungan khususnya. Ini perusahaan terbuka atau go public. Jadi yang penjual pakai saham. Nah, habis itu yang terakhir itu yang akan kita gunakan yaitu tarif PPh pasal 2331E. Nah, di sini tuh dia mendapatkan fasilitas. Jadi dari penghasilan dari yang masuk ke sini itu dari penghasilan 4,8 miliar sampai 50 miliar. Jadi dapat penghasilan nanti akan kita perhitungkan. Oke. Di sini jadi kalau misalnya yang ini bisa kita ganti dengan perhitungan saya. Saya telah melakukan perhitungan di dalam Excel nih. Oke, di sini mengenai pasal 31E. Jadi apa sih? Jadi yang dihitung tuh pertama tuh ini penghasilan secara utuh. Jadi ada 2 jenis penghasilannya kan, yang secara utuh semuanya. Nah, itu yang berupa ini 46 miliar ditambah yang penghasilan dari luar usahanya langsung jadi peredaran brutonya. Nah, ini nanti kita gunakan sebagai dasar perhitungannya. Dan untuk PKP-nya, itu yang ini 77 ini nanti dikurang sama yang tadi kita hitung yang kerugian fiskal. Nah, itu kan dikurang 2 miliar 105 juta. Nah, itu jadi dikurang itu. Jadi dari yang ini dikurang itu dari yang penghasilan neto dalam negeri dikurang kerugian fiskal ketemunya di sini. Oke, untuk PPh-nya itu gini cara ngitungnya. Di sini saya telah melakukan perhitungannya. Jadi basicnya itu 4,8 miliar. Nah, itu per yang penghasilannya keseluruhan itu di G5 ini sebesar 48 miliar tadi. Kalau udah dibagi langsung dikali sama PKP-nya. Jadi dapatlah angka ini. Jadi sekali lagi saya ulangin 4,8 per 48 miliar ini dikali 5 miliar. Nah, dapat angka di sini sebesar 561. Nah, setelah perhitungan ini belum selesai karena masih mendapatkan fasilitas. Nah, fasilitas itu berupa pengurangan 50%. Jadi dari angka yang 561 ini dikali tarif PPh badan itu kan 25%. Nah, dapat fasilitas dikurangin lagi 50%. Jadi yang kena cuma 70 jutanya. Nah, sisanya itu yang nggak ada fasilitas. Yang nggak ada fasilitas itu berarti dari 5,6 ini kan udah dikurang ini. Nah, dapat hasil 5,1 ini 5,1626 langsung dikali normal, dikali untuk yang perhitungan ini dikali 25%, dapatlah angka ini 1,281. Nah, jadi pajak yang dibayarnya itu 1351 ini. Nah, jadi yang dari sini di-copy dimasukin ke SPT-nya. Langsung dimasukin ke sini, dipaste aja. Oke, ini saya tuliskan ulang aja. Apa salah? 1351 867 576. Oke, saya isikan ya. 1351 867 576. Oke. Nah, untuk halaman ini yang diisikan itu hanya yang ini aja. Sesuaikan dengan perusahaan Anda. Nah, karena ini untuk perusahaan ini tidak ada yang ini, pemerintah segala macam ini nggak ada, langsung dilewatin aja. Kita langsung ke bagian C. Nah, bagian C itu kita membuat perhitungan lagi. Jadi sebelumnya di sini sudah terdapat dari perhitungan itu kita masih harus bayar lagi sebesar 500 juta. Nah, jadi tahun 2018 itu PT MNF telah melakukan pembayaran pajak sendiri atau PPh 25. Di sini terdapat jumlah pembayaran itu
ada tabelnya nih, yang ini, tabel yang ini itu selama tahun 2018 dari Januari sampai Desember. Oke, untuk bulan yang pembayarannya rutin itu dari Januari sampai Oktober. Setelah saya jumlah, itu hasilnya sebesar 168 juta. Oke, untuk yang STP-nya ini untuk apa? Telat bayar. Jadi di sini terdapat 2 bulan yang telat bayar. Itu yang diambil hanya pokoknya aja, itu sebesar 36 juta. Yang untuk sanksinya nggak ditambahin, jadi yang dimasukin 36-nya aja. Di sini 36 juta. Oke. Di sini jadi total pembayaran PT MNF ini udah sebesar 240 juta. Jadi dia masih harus bayar 320 juta. Jadi untuk halaman ini pengisian udah selesai, langsung ke bagian E. Nah, bagian E ini sama, ini juga untuk perhitungan PPh 25, tapi untuk tahun berjalan, jadi untuk tahun besoknya. Nah, caranya itu udah saya buat di Excel juga. Terdapat di sini. Nih, di penghasilannya. Jadi untuk penghasilan PPh 25, itu penghasilannya dari penghasilan yang tahun kemarin, yang netonya, langsung dikurang penghasilan tidak teratur. Nah, penghasilan tidak teratur ini untuk tahun berjalan yang tahun kemarin tuh ada namanya tuh selisih laba kurs. Nah, itu kan nggak teratur tuh. Bisa tahun ini ada, tahun besok nggak ada. Nah, jadi dikurangin dari 77 dikurang 1 ini menjadi 6,5 ini. Nah, 6,5 ini jadi dasar perhitungannya. Saya tuliskan dulu 6543 147 061. Nah, ini ntar jadi perhitungan yang paling atas ini. Saya bantu isikan dulu untuk yang ini biar nggak lupa. 6543 147 061. Oke, ini untuk tahun yang berjalan. Oke, untuk tarif PPh terutangnya itu masih ada perhitungannya lagi di sini. Di sini terdapat perhitungan lagi yang telah saya buat. Sebentar. Oke. Di sini dari untuk yang tadi penghasilan kena pajaknya itu masih dikurangi kompensasi rugi, karena kompensasi ruginya nggak ada, jadi langsung dimasukin aja. Oke, untuk di sini ada lagi yang PKP dan fasilitas kayak yang sebelumnya. Caranya sama, jadi 4,5 miliar itu dikali sama G5 itu yang ini, yang penghasilan bruto secara total semua penghasilannya. Tapi itu yang dikurangin sama yang ini dulu, yang selisih kurs. Jadi 4,8 dikurang 1,2 miliar ini langsung dikali di 4,8 dibagi hasil itu dikali G15. G15 itu yang ini. G15 itu total penghasilan jadi PKP-nya. Jadi dari ini dikurang ini terus 4,8 dikurang hasil itu dikali yang 6,5. Nah, ketemu angka 662 ini. Oke. Ini untuk yang pendapat fasilitas dari PKP-nya aja. Nah, untuk yang selanjutnya, karena yang ini dapat fasilitas, jadi dikurangin aja 6,5 dikurang 600 ini. Dapat 588. Oke. Untuk pajaknya di sini, yang pertama itu fasilitas, sama kayak yang di atas, yang sebelumnya. G16 itu yang ini, 600 juta ini. Dikali 25%, nah fasilitas itu 50%. Jadi dikali lagi 50%, jadi dapatnya 82 juta. Yang ada fasilitas cuma dikali 25% aja dari 5 miliar. Oke, setelah di total itu hasilnya 155,2,941,126. Oke, itu untuk ininya. Jadi yang ini tuh PPh-nya tuh langsung kita isikan ulang, itu sebesar 155,2941, oke, 126. Nah, di sini karena ini PPh terutangnya untuk yang bersih untuk tahun besok. Nah, untuk dikurangin lagi sama kredit pajak yang waktu itu kita impor. Kita impor tuh yang ini. Yang banyak banget, yang berbaris-baris ini.
Nah, setelah saya total semua, itu jumlah pembayarannya itu saya masukin Excel sini sebesar 697.574 rupiah. Oke. Di sini sebesar 600, sebentar saya ambil lagi. Rp697.540. Oke. Saya isikan lagi di SPT-nya 697.540. Oke, di sini udah pengisiannya sudah selesai semua. Nah, ini dari yang 1,5 dikurang ini dapat 855. Terus dapat, jadi yang untuk tahun besok dibayar itu setiap bulan 71 juta ini. Nah, untuk 24 ini yang tadi kita isi di awal. Jadi, saya perhitungannya tadi sampai 71 juta juga, di sini sama seperti yang di SPT angkanya. Jadi untuk SPT induk ini aja, dan yang untuk yang terakhir itu ada lagi pengisian data. Di sini untuk hubungan istimewa, karena perusahaan ini tidak ada, ya udah langsung aja nggak ada. Oke, di sini langsung saya tambahin lagi, karena kita akan lampirin laporan keuangan di checklist saja. Oke, untuk di sini wajib yang penandatangan SPT-nya wajib pajak untuk pelaporannya 30 April 2019, karena untuk pajak 2018. Sini kita ganti aja. 2019. 30 April 2019. Oke. Jadi 30 April 2019 laporan keuangan. Ini di checklist, kalau udah selesai semua disimpan. Oke, datanya udah berhasil disimpan. Kalau udah berhasil disimpan langsung ditutup aja. Oke. Untuk part 6